soal-soal EAS Kalkus 2 tahun lalu ya. Oke, mungkin disclaimer sebelumnya, misalkan nanti aku di tengah penjelasan ada salah atau kurang teliti, diingatkan aja, gak apa-apa, diinterupsi. Oke, kita mulai di sini. Nomor satu, diberikan kurva-kurva Y sama dengan akar X, Y sama dengan 2, dan X sama dengan 0. Kita disuruh mencari daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut, lalu disuruh dapatkan volume benda putar jika diputar pada garis X sama dengan 2. Yang pertama pasti menggambar dari daerahnya. Oke, yang pertama, kurva Y sama dengan akar X. Nah, kurva ini kan kalau kita kuadratkan kedua ruas, kita dapatnya Y kuadrat sama dengan X. Ini kan bentuk parabola menghadap ke kanan ya, dengan puncaknya di 0,0. Berarti bentuknya kayak gini. Kurang rapi. Nah, tapi kan di sini dimintanya Y sama dengan akar X aja. Yang berarti Y-nya itu selalu positif. Nah, berarti Y yang negatif di sini nggak usah. Nah, cukup yang atas saja. Terus dibatasi lagi Y sama dengan 2, berarti suatu garis lurus, misalkan di sini, berarti ini sama dengan 2. Terus selanjutnya dibatasi lagi oleh X sama dengan 0. Berarti sumbu X-nya ya. Sumbu Y. Nah, berarti daerah mana yang dibatasi oleh ketiga kurva ini? Kan berarti dia di sini ya. Kita tandai dulu yang merah ini Y sama dengan akar X. Yang biru Y sama dengan 2. Yang oranye X sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mencari volume diputar garis X sama dengan -2. Misal di sini -2, berarti diputar di sini. Nah, di sini kita bisa pakai cakram ataupun silinder. Kan di sini X sama dengan -2 itu sejajarnya terhadap sumbu Y. Berarti kalau kita pakai cakram, dia bakal partisinya itu gini, jadi sejajar. Berarti dia eh, bertambahnya itu terhadap Y, gini. Nah, sedangkan kalau kita pakai silinder, berarti kita bertambahnya terhadap X. Nah, kita nentuin kita pakai silinder atau cakram, itu pakai yang mana? Biasanya itu dapat dilihat dari persamaannya di sini. Nah, kebetulan di sini kan dia persamaannya terhadap X ya. Nah, berarti kita yang memungkinkan yang pertama itu kita pakai silinder. Tapi apakah menutup kemungkinan nggak bisa pakai cakram? Bisa jadi bisa. Atau bahkan memang cakram, jadi kita harus merubah persamaannya gitu. Jadi yang pertama kita coba dulu pakai cincin silinder. Oke, mungkin di sini aku bakal copy dulu ya. Nanti aku tunjukin pakai cakram juga. Oke, di sini kita bakal gambar kopiannya, daerah kopian, biar bisa gambar itunya, silindernya. Wait, merahnya terlalu tinggi. Oke,
Oke, berarti kan ini daerah cerminannya yang di sini. Nah, di sini daerah aslinya. Nah, kalau kita pakai silinder, berarti kan eh, partisinya itu bentuknya mulai dari sini kita bentuk silinder, terus tambah lagi misal partisi di sini kita bikin silinder juga. Nah, berarti kan setiap bagian dari partisi tersebut kan berbentuk silinder ya, atau selimut silindernya. Nah, berarti setiap partisi dari volumenya, kita butuh 2pi RH dx-nya. Di mana R-nya ini jari-jarinya, H-nya ini tingginya. Nah, berarti kita harus nyari jari-jari dari setiap partisinya ini. Kalau tabung yang di dalam ini kan jari-jarinya segini. Kalau tabung yang luar, berarti kan jari-jarinya segini. Nah, berarti kita harus nyari jari-jarinya. Kalau tingginya juga berubah-ubah kan ya. Kalau di tabung yang dalam, dia tingginya segini. Kalau di tabung yang luar, dia tingginya segini. Nah, berarti coba kita lihat yang pertama jari-jarinya dulu. Nah, berarti kan jari-jarinya itu, kalau misalkan lagi X-nya di sini, dia jari-jarinya segini. Kalau misalkan X-nya di sini, dia jari-jarinya segini. Kalau X-nya di sini, dia jari-jarinya segini. Nah, berarti jari-jarinya ini kan bergantung terhadap jarak X-nya. Nah, tapi jarak X di sini, misal di sini X1. X1 kan cuma segini doang, sedangkan jari-jari kita segini. Nah, berarti kita harus nambahin jarak ini atau batas kanan dikurangi batas kiri. Berarti jari-jarinya itu X segininya dikurangi batas kirinya -2 ini. Atau gampangnya X di sini ditambah jaraknya segini kan 2. Karena ini kan 0 ya, X sama dengan 0. Oke, terus untuk tingginya. Nah, untuk tingginya tadi kan juga berubah-ubah ya. Kalau yang dalam dia segini, kalau yang luar dia segini. Nah, perhatikan bahwa tingginya itu bergantung terhadap garis biru ini sama kurva merah. Nah, kalau di sini kan dia batasnya biru nih tetap, terus batas bawahnya merah. Terus pas di sini dia batasnya biru ini, batas bawahnya merah juga. Nah, ya udah berarti tingginya batas atas dikurangi batas bawahnya gitu. Batas atasnya kan 2, terus batas bawahnya akar X-nya gitu. Nah, berarti eh harusnya di sini. Nah, berarti integralnya in, volume FC silinder aja S. Berarti integralnya V-nya 2pi X minus 2 2 minus akar X dx. Nah, tapi ini dari mana sampai mana? Berarti harus kita cari. Dia kan berjalannya eh, tabungnya dari ini ya, paling kecil X-nya. Terus bertambah sampai sini. Tabung paling luar kan dia di sini ya. Gini berarti kayak gede banget gitu. Nah, berarti kita harus nyari titik potong ini. Nah, ya udah masukin kan ini dia yang biru Y sama dengan 2, ini yang merah Y sama dengan akar X. Berarti titik potongnya masukin aja duanya ke Y sama dengan akar X-nya, berarti X. Berarti kita kuadratin kedua ruas jadinya ini untuk yang positif X-nya. Kan kita hanya butuh yang positif ya. Berarti di sini
Nah, berarti integralnya dari 0 sampai 4 gitu. Nah, ya udah kita selesaikan integralnya. Karena 2pi-nya tidak bergantung terhadap x, bisa kita faktorkan. Berarti kita kalikan pelangi, berarti di sini 2x minus, ini kan pangkat 1, ini kan pangkat setengah ya. Berarti kalau perkalian kan dijumlahkan pangkatnya. Berarti pangkat 3/2. Terus ini jadi plus 2 kan di sini. Dikali 2 berarti jadi plus 4. Ini jadi plus dikali minus jadi minus 2x pangkat setengah dx. Oke, selanjutnya kita integralin biasa. Jadinya yang ini jadi x kuadrat atau aku ngurain aja. Berarti 1 plus 1 minus 1/3/2 plus 1 x 32/1 plus 4/0 plus 1 x 0/1 minus 2/setengah plus 1 x pangkat setengah plus 1 dari 4 sampai 6. Oke, terus 2pi di sini jadi 1 ya, x kuadrat ini jadi 5/2 dibagi jadi 2/5 x 5/2 plus 4x minus di sini jadi 3/2 dibalik jadi 4/3 x 3/2 4 sampai 6. Nah, 4 di sini kan bisa ditulis 2/2 ya. Biar apa kita ganti karena di sini ada pangkat 2 gini. Jadi biar lebih gampang. Oke, terus 2pi berarti jadi 2/4 minus 2/5 jadi 2/5 plus 4 kali 2/2 ya 4 min 4/3 x 2/3. Karena batas bawahnya 0 berarti 0 semua ya. Berarti langsung aja 2pi ini 16 minus 64/5 plus 16 minus 8 kali 4 32/3. Oke, bisa kita samain penyebutnya. 16 dikali 15. Ini kita samain aja ya sekalian. 32 dia. Berarti 32 dikali 15. 0, 1, 0, 2, 3. 480 minus 64 kali 3. 192 minus 32 kali 3. Kali 5. 160. Ya, disederhanain. Berarti di sini 2, 15, 1, 3, 5, 2, 4, 80 dikurangi 8, 2, 1, 1, 2, 8. Berarti 256/15 pi. Ini yang pakai silinder. Oke, kita coba pakai cakram. Harusnya hasilnya sama ya. Kalau hasilnya salah, berarti ada yang salah salah satu. Oke, di sini kita coba pakai cakram. Hmm, kita pindah halaman. Oke, kita gambar lagi tadi cerminannya. Nah, berarti kalau cakram, dia kan kalau cakram itu partisinya lingkaran ya, yang tegak lurus terhadap sumbu putarnya. Ya udah berarti dia dimulai dari sini, dari paling bawah lingkaran, ditambah lagi lingkaran atasnya. Nah, tapi kan di sini daerah yang dibatasi oleh oren kan dia nggak termasuk nih di sini.
Nah, berarti lingkarannya itu lobang, nggak ikut volumenya. Nah, terus di sini juga partisi yang di sini dia lobang tengahnya, karena kan di tengah orange dia nggak ikut nih. Nah, berarti kita partisinya itu suatu lingkaran yang tengahnya nggak ikut gitu. Nah, coba kita satu aja partisinya di sini. Nah, lubangnya di sini. Nah, berarti kita harus nyari R yang luar sama R yang dalam. Jangan hitam lagi. Ini yang biru yang R dalam. Nah, DV-nya berarti setiap partisinya dia itu pi. Kan kalau kita mau nyari luas lingkaran yang tengahnya bolong, kan berarti kita mencari luas lingkaran yang gede dikurangi luas lingkaran yang kecil. Berarti kita punya pi, misal ini R-nya gede, yang ini R-nya kecil, berarti kan pi R kuadrat min pi R kecil. Ini kan luasan besar dikurangi luasan kecil. Bukan kayak gini, bukan. Nah, apa bedanya kalau kita nyari daerah yang di sini, yang tengahnya bolong, nah kita pakai yang pertama. Nah, kalau yang kedua itu, kita itu malah nyari luas lingkaran. Kan berarti kalau R besar min R kecil kan berarti dia ini ya, di sini. Nah, berarti kita malah nyari luas lingkaran yang jari-jarinya R besar dikurangi R kecil, yaitu di sini, gini. Kan beda. Nah, berarti setiap partisi dari DV ini, kita butuhnya itu R besar dikurangi R kecil, DY. Nah, kenapa DY? Tadi kan kalau cincin silinder kita DX. Nah, karena cincin silinder itu bertambahnya sini. Nah, sedangkan kalau cakram, dia itu bertambahnya ke sini, penjumlahannya. Nah, makanya dia DY terhadap Y. Nah, berarti kita cari jari-jari luarnya dulu. Nah, jari-jari luarnya kan berarti yang hitam nih. Berarti dia tergantung terhadap apa? Tergantung terhadap sumbu merah ini, kurva merahnya. Ya udah, berarti kurva merah kanan dikurangi batas kirinya. Batas kanan dikurangi batas kirinya. Batas kirinya kan ini. Nah, berarti kurva yang merah kan Y kuadrat. Kenapa Y kuadrat? Kok enggak akar X? Karena ini. Karena kita pakai DY. Berarti satuan variabelnya itu semua terhadap Y, bukan terhadap X gitu. Nah, Y kuadrat dikurangi 2 batas kanannya. Kirinya. Nah, terus R kecilnya, perhatikan bahwa R kecilnya itu selalu sama, yaitu ini kan, sampai sini. Walaupun di sini dia R kecilnya yang bolong segini, selalu segini kan. Nah, dia berarti jaraknya ya tergantung terhadap ini, garis X sama dengan 2. Ya udah, berarti R kecilnya selalu 2 kan. Ya udah, berarti dia 2 gitu. Nah, berarti DV-nya pi, ini berarti Y kuadrat plus 2 ya sekalian. Kuadrat minus 2 kuadrat D. Oke, berarti pi Y pangkat 4 plus 4 Y kuadrat plus 4 minus 4. Yang bisa saling menghabiskan. Berarti kita punya Y pangkat 4 plus 4 Y kuadrat DY. Oke, terus ya udah kita integralin. Nah, kita cari tahu tadi batas integralnya Y-nya itu dari mana sampai mana. Nah, kalau ini gampang, jelas kan dari bawah sampai batas birunya. Batas birunya tadi 2. Ya udah berarti V-nya, V cakramnya dari 0 sampai 2 pi Y pangkat 4 plus Y kuadrat D.
Oke, kita integralkan. Biasa Pi-nya bisa keluar karena nggak bergantung terhadap Y. Berarti ini tetap kayak integral kayak tadi ya. Langsung aja berarti 1/5 Y pangkat 5 plus 4/3 Y pangkat 3. Oke, berarti Pi 32/5 plus 32/3. Karena nol ya batas bawahnya berarti dia langsung nol semua. Kita samakan penyebutnya 15. Tadi 32 dikali 3 berarti sama aja yang ini dikali 3 yang ini kali 5. Berarti sama aja 32 dikali 8. 16, 1, 2, 5, 6. Nah, hasilnya kan sama ya. Terhadap sama yang cara silinder. Nih. Nah, berarti teman-teman terserah tuh mau pakai yang mana. Nah, tapi ini kebetulan soalnya bisa digunain dua-duanya. Kadang ada yang cuma bisa satu gitu. Oke, kita move ke soal selanjutnya. Ntar aku SS-in soalnya. Oke, kita yang nomor 2 di sini disuruh spesifik ya, pakai dalil Guldin. Kalau yang pertama itu nggak disuruh. Terus misalkan teman-teman mau pakai dalil Guldin di nomor yang pertama ini, ya nggak apa-apa karena nggak ada larangan, nggak boleh dalil Guldin. Tapi biasanya sedikit wasting time karena biasanya mencari titik berat kayak gini tuh lebih sulit gitu. Nah, makanya kalau baru sumbu putarnya itu garis-garis yang nggak jelas itu baru bisa biasanya lebih enak pakai dalil Guldin gitu. Atau enggak yang bentuknya itu simetri. Kayak contoh nomor yang ini. Kita coba ya. Yang Y sama dengan 2x min x kuadrat. Ini kita cari dulu dia bentuknya kurvanya apa, parabola kah atau lingkaran atau garis. Ini sih kelihatan ya parabola. Kita faktorin dulu. Berarti x kuadrat minus 2x. Berarti di sini x minus 1 kuadrat. Nah, di sini kan kalau misalkan kita pecah, jadinya apa? X kuadrat minus 2x plus 1. Ada minus di depan, berarti jadi minus, jadi plus, jadi minus. Nah, bedanya di sini kan ketambahan minus 1 ya di belakangnya. Ya udah, berarti Y di depan ini tambahin aja, jadi minus 1 gitu. Nah, berarti ini jelas ya, dia parabola dengan bentuk dasar Y minus X kuadrat, tapi digeser terhadap X sebanyak 1 ke kanan, terus digeser terhadap Y sebanyak, digeser Y ke atas sebanyak 1. Oke, berarti kalau kita gambar, ya kalau kita gambar tadi kalau dasarnya Y sama dengan minus X, berarti kan ngehadap ke bawah ya. Puncaknya 0,0, geser ke kanan sebanyak 1, berarti di sini. Terus geser ke atas sebanyak 1 di sini. Nah, coba cek apakah dia memotong di 0,0. Kalau kita masukkan 0 sini sama 0 di sini hasilnya sama ya, minus 1. Berarti ya udah, berarti dia memotong di 0,0.
Oke, terus grafik yang kedua, ini harusnya sama ya bentuknya. Cuma beda minus plusnya. Nah, di sini kan kalau kita uraikan, jadi x kuadrat minus 2x plus 1. Nah, bedanya di sini kan ada plus 1 nih di belakangnya. Ya udah, di y-nya di sini kita tambahkan juga plus 1. Oke, berarti dia ini kurva parabola dengan bentuk dasar y sama dengan x kuadrat digeser ke kanan sebanyak 1, digeser ke bawah sebanyak 1. Oke, berarti y sama dengan x kuadrat, dia ngadep ke atas dengan puncaknya 0,0, geser ke kanan berarti di sini, geser ke bawah berarti di sini. Dia memotong di 0,0 juga. Oke, terus coba cek titik potong. Oh, wait, gini. Di sini dia memotong di sumbu X-nya kan berarti Y sama dengan 0. Coba cek di 0 gini. Berarti kan dia memotong di 0 sama 2 ya. Kalau yang kurva pertama. Kalau kurva yang kedua, X minus 2. Berarti dia sama di 0,2 juga memotongnya. Ya udah berarti dia saling memotong si kurva ini di sini sama sini. Nah, berarti kalau digambar, ya gitu. Mereka yang satu yang merah ini, yang biru ini puncaknya di minus 1,0, 1,-1, yang merah di 1,1. Nah, karena kita pakai dalil Gouldin, berarti kita butuh X bar sama Y bar atau titik beratnya. Nah, bisa didapat dengan yang integral itu, yang integral luas. Tapi kalau teman-teman bisa menemukan suatu simetri di gambar yang diminta, gambar daerahnya, ya udah pakai simetrinya aja. Di sini kan daerah yang diminta ini ya, di dalam. Nah, coba perhatikan bahwa dia itu simetri. Yang pertama, dia simetri terhadap sumbu X. Atas sama bawah sama ya. Nah, berarti Y barnya ini 0. Nah, terus perhatikan juga bahwa dia simetri terhadap sumbu X sama dengan 1. Kanan kirinya sama kan? Ya udah berarti dia X barnya 1. Nah, dengan kalian bisa memperhatikan bahwa dia itu punya simetri, kalian nggak perlu mencari X bar Y barnya. Nah, tapi yang perlu tetap kalian cari kan rumus dari Gouldin 2pi D. D-nya ini jarak kalau di buku Y bar. Y bar itu jarak dari titik berat ke sumbu putar. Terus dikali L. Oke, berarti kita mencari luasannya sekarang. Nah, karena luasannya kan nggak kita ketahui. Nah, kalau teman-teman nyari X bar Y barnya, luasnya otomatis diketahui. Berarti kita mau nyari luasannya, kita bisa pakai partisi vertikal aja. Berarti kayak gini. Nah, karena tadi dia simetri terhadap sumbu X ya. Ya udah berarti teman-teman bisa nyari setengahnya gini aja luasnya. Nanti tinggal dikali 2 sama bawahnya. Berarti 2 dikali, ingat rumus luas di 4,1. Berarti batasnya karena kita berjalannya dari kiri ke kanan ya.
Berarti kita terhadap X dx. Nah, tadi kita di sini 0, di sini 2. Berarti dari 0 sampai 2, batas atas merah dikurangi batas bawah. Karena kita cuma mencari setengah, berarti batas bawahnya itu Y sama dengan 0, sumbu X. Berarti batas atasnya tadi yang merah itu yang em, X kuadrat minus 2 ya. Ya, yang X kuadrat minus 2, X minus 0. Ini batas bawahnya. Eh, keliru. Yang merah itu yang menghadap ke bawah. Berarti yang 2x minus x kuadrat. Oke. Berarti kalau kita integralkan luasnya 2x kuadrat minus sepertiga x kuadrat 2 berarti 2 dikali 4 minus 4 per 3. Karena batas bawahnya 0 berarti 0 semua ya. Oke, berarti 16 berarti 32 per 3. Eh, 16 per 3. 2 dikali 2 per 4 per 3. Berarti ya 16 per 3. Oke, kita luasnya udah dapat. Sekarang Y barnya ini. Jarak dari titik berat ke sumbu putar. Tadi sumbu putarnya di Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 di sini. Nah, berarti karena tadi titik beratnya di 1,0 ya. Berarti di sini. Nah, berarti jarak dari titik berat ke sumbu putarnya itu harus siku-siku kan. Jarak terdekat. Nah, kebetulan karena dia kalau ditarik garis lurus ke atas dia udah siku-siku, ya udah berarti jaraknya dia ini 2 kan. Berarti Y barnya di sini 2. Berarti 2 pi dikali 2 dikali 16 per 3 luasnya. Berarti 4 kali 16 64 per 3 pi. Gitu. Nah, ini disuruh gambarkan daerahnya, kita udah dapat, terus disuruh dapatkan volumenya, ini kita udah dapat. Oke, kita next ke soal ketiga. Oke, yang pertama, buatlah sketsa kurva dan dengan mengeliminasi parameter. Nah, berarti kita disuruh membuang T-nya. Nah, ya udah di sini kan udah diketahui nih, X-nya sama dengan T. Dan X-nya T kuadrat plus 1. Ya udah berarti masukin aja. T-nya jadi Y. Berarti Y kuadrat plus 1. Atau ini itu bentuk apa? Bentuk parabola dengan bentuk dasar X sama dengan Y kuadrat digeser ke kanan sebanyak 1. Oke, berarti kalau kita gambar, oh ya, sebelumnya kita tentukan batasnya dulu. Karena di sini T-nya punya batas ya, 0 sampai 5. Nah, berarti X-nya kita harus cari batasnya X. X-nya kan T kuadrat plus 1. Nah, ya udah, berarti batas atasnya masukin di sini. Berarti 26, 25 pangkat 2 plus 1. Berarti 26. Batas bawahnya 1. Nah, Y-nya kebetulan T berarti ya udah sama. 5, 0. Oke, berarti kita gambarkan tadi dengan dasar X sama dengan Y kuadrat ya. Berarti ngadep ke sini.
Nah, tadi ada batasnya Y-nya 0 sampai 5 dan X-nya 1 sampai 26. Berarti di sini, oh, oh ya, lupa. Dia digeser ke kanan sebanyak 1. Berarti pusatnya di sini. Oke. Nah, karena tadi batasnya Y-nya 0 sampai 5, berarti Y-nya yang negatif, dia nggak ikut. Kita. Ini 5, ini 26. Nah, terus kalau menggambar kurva parametrik itu kita harus mencari arahnya. Nah, kalau kelemahan dari menghilangkan parameter T itu kita nggak otomatis tahu arahnya. Nah, ya udah caranya eh, coba cek aja kalau T-nya 0, X-nya berapa? X-nya 1, Y-nya 1. Ini dicoret-coretan aja nggak apa-apa. Kalau ini T-nya 1, X-nya 2, Y-nya 1. Ini 0 ya Y-nya. Nah, berarti kalau T-nya 0, dia di sini. Kalau T-nya 1, dia di sini kira-kira. Nah, berarti dia bakal naik seterusnya. Nah, berarti arahnya ke atas. Gitu. Oke, terus sekarang yang B. Dapatkan persamaan garis singgung dari persamaan parametrik. Oke, yang pertama, ingat dulu persamaan garis singgung itu gimana. Ya, persamaan garis singgung bisa didapat dari Y min 1 sama dengan M, X minus X 1. Nah, berarti kita butuh Y1, kita butuh M-nya, kita butuh X1-nya. Nah, X1-nya bisa kita peroleh dari substitusi T-nya ke persamaan X. Berarti jadi setengah kuadrat plus 1. Berarti seperempat plus 1, 5/4. Terus Y1-nya bisa kita peroleh dengan substitusi. Tadi Y-nya sama dengan T, berarti sama dengan setengah. Nah, M-nya ini bisa kita peroleh dari DY per DX, di mana T-nya setengah. Oke, karena kita punyanya, nah kebetulan, em, oh ya, karena kita mau memasukkan ya, T-nya itu setengah, berarti kita bisa pakai yang ini. Gini, kan kita maunya DY per DX, tapi kita punyanya DY per DT sama DX per DT. Nah, berarti kan bisa kita tulis kayak gini ya, dikali DT per DT. DT per DT kan 1. Nah, berarti bisa kita ubah jadi kayak gini. Oke. Nah, terus DY per DT-nya bisa kita peroleh dari sini. Dari sini berarti apa? DY per DT-nya itu 1. Terus dx per dt-nya dia 2t kan. Ya udah berarti kita masukin d per dt-nya tadi 1, dt per dx-nya kan 1/dx per dt ya. Berarti 1/2t. Berarti ya udah kita masukkan aja berarti nilainya 1. Nah, ya udah kita susun si persamaannya. Berarti y minus setengah sama dengan 1 x minus 5/4. Berarti Y sama dengan X minus 5/4 plus setengah. Berarti X sama X plus 4 minus 5 plus 2. Berarti X minus 3/4. Oke, berarti persamaannya yang diperoleh Y sama dengan X minus 3/4. Gitu. Oke, kita ke soal selanjutnya.
Ya, di sini, eh bentar ya, aku mau ambil cas dulu. Oke, kita lanjut. Kebetulan di sini udah disebutin bahwa dia bentuknya kardioda. Nah, berarti kalau kardioda kan bentuknya kurang lebih kayak hati gitu kan, gini. Nah, karena teman-teman udah tahu bentuknya kayak gitu, ya udah teman-teman tinggal cari R bantuan-bantuan di teta-teta tertentu. Maksudnya gimana? Contohnya gini. Kita gambar yang ini kita namai R1, R2. Kita namai R1, kita ini namain R2. Oke, kita gambar. Oke, yang R1, ntar kita bikin tabel. Ini teta, ini R1, ini R2. Kalau tetanya 0, cos 0 kan 1, berarti R1-nya 0. Terus R2-nya dia 4. Kalau pi per 2, cos pi per 2 0. Berarti R1-nya 2, R2-nya juga 2. Terus pi, cos pi minus 1. Berarti R1-nya 4, R2-nya 0. Terus 3 pi per 2, dia 0 juga. Berarti R1-nya 2, R2-nya 2 juga. Oke, berarti kita tinggal pakai titik-titik di situ karena kita udah tahu ya bentuknya tuh kayak love gini. Berarti ya udah tinggal nyatuin titik-titik itu. Untuk R1 di sudut 0 dia 0, berarti di sini. Di pi per 2 dia 2, berarti di sini misal. Di pi dia 4, misal segini. Di 3 pi per 2 dia 2, segini. Nah ya udah berarti tinggal nyatuin aja. Udah jelek. Oke, berarti yang kedua untuk R2-nya, untuk tetanya 0 dia 4, untuk tetanya pi 2 dia 2 di sini berpotongan. Untuk pi dia 0 di sini. Untuk 3 pi per 2 dia 2 berpotongan juga. Nah, udah disatuin. Nah, yang diminta apa? Daerah dari irisan. Nah, berarti yang ada di kedua daerah tersebut. Berarti kan di sini ya. Nah, kalau teman-teman menggambarnya presisi, kan dapat dilihat ya bahwa daerah di sini itu sama. Ini daerah satu, ini daerah dua, ini daerah tiga, ini daerah empat. Nah, dia sama. Ya udah, karena kita disuruh mencari keempat luasan, semua luasan di situ, dan kebetulan empat daerah sama, kita cukup mencari salah satu aja, nanti dikali empat gitu. Nah, contohnya kita mau nyari di daerah satu deh. Nah, di daerah satu kan daerahnya ini bisa kita cari dari daerah merah, yaitu dari sudut 0 sampai sudut, eh, jangan pakai ini, dari sudut 0 sampai sudut pi per 2. Bayangin merah ini menyapu daerahnya dari 0 sampai pi per 2. Nah, kan dapatnya ini, gitu. Berarti kalau teman-teman misalkan nyari daerah
I, yang pertama, misal kita ini nyari yang pertama, berarti kita dari 0 sampai pi per 2 punyanya yang merah tadi yang pertama ya. Berarti 2 minus 2 cos theta d theta. Gitu. Oh ini kuadrat. Kan volume kalau daerah kutub itu θ1, θ2 R kuadrat di theta. Nah, kalau misalkan teman-teman cari daerah yang kedua, berarti kan dia pakai yang hijau. Nah, dia berjalannya dari pi per 2 sampai 3 pi per 2. Jadi kayak menyapunya tuh gini, seret gitu. Tapi punyanya yang hijau. Bukan punyanya yang merah. Kalau punyanya yang merah dari pi per 2 sampai pi, itu daerah ini, semua ini. Kalau punya merah. Kalau punya yang hijau, cuma yang daerah 2 itu doang. Kalau misalkan teman-teman itu nyari satu-satu ya. Jadi dari pi per 2 sampai 3 pi per 2, sampai pi. Sampai pi, punyanya yang hijau. Berarti 2 plus 2 cos theta kuadrat d theta. Dan misalkan nyari daerah 3, misalnya ini satu-satu, berarti dari pi sampai 3 pi per 2. Punyanya yang mana? Punyanya yang hijau, karena yang ini doang. Kalau punya yang merah, semuanya ini. Gitu. Berarti dari pi sampai 3 pi per 2, 2 plus 2 cos theta kuadrat d theta. Atau daerah 2 sama 3 ini bisa digabung karena dia ini eh, berhubungan, batas bawah batas atasnya. Yang keempat, dia dari 3 pi per 2 sampai 2 pi. Punyanya mana? Punyanya yang merah. Ini doang kan? Nah, berarti dari 3 pi per 2 sampai 2 pi punya yang merah cos theta kuadrat d theta. Nah, karena tadi yang aku bilang ini sama semua, teman-teman cukup nyari yang salah satu aja dari 1, 2, 3, 4 ini. Misal kita nyari yang satu aja. Berarti L sama dengan 4 kali dari 0 sampai pi per 2, 2 minus 2 cos theta kuadrat d theta. Oke, kita kuadratkan. Berarti 4 minus 8 cos theta plus 4 cos theta d theta. Oke, ingat, ini kuadrat ya. Ingat sifat bahwa cos kuadrat theta itu sama dengan setengah cos 2 theta plus 1. Nah, kalau ada kuadrat-kuadrat di cos atau sin di integral, jadiin kayak gini. Karena cos ini bisa diintegralin, tapi kalau kuadrat nggak bisa langsung. Berarti jadi 4, 0 pi per 2, 4 minus 8 cos theta plus 4 setengah cos 2 theta plus 1. Berarti jadi 4 minus 8 cos theta. Di sini jadi 2 ya. Berarti 2 cos 2 theta plus 2 d theta. Terus ini bisa kita satuin jadi plus 6. Jadi plus 6. Terus ingat bahwa integral dari cos 2 theta itu, cos A theta deh. Cos A theta itu 1/A sin A theta. Berarti kalau integral sin A theta, dia 1/A minus cos A theta. Gitu. Ini plus C ya. Plus C plus C. Oke, berarti di sini 4, 6 theta minus 8 sin theta plus 2 dikali setengah sin 2 theta dari 0 sampai pi per 2. Berarti 4, di sini 3 pi, sin pi per 2 1, berarti 8, sin pi dia 0, terus
Minus nol, dia nol juga, nol juga. Oke, berarti 12pi minus 32. Ini hasilnya. Hasil dari daerah irisan dua kardioda. Oke, kita move ke soal selanjutnya. Oke, kita deret McLaurin. Deret McLaurin itu pendekatan hampiran fx-nya di sekitar x sama dengan nol. Jadi dia bentuk khusus dari deret Taylor. Nah, kalau McLaurin, aku tulisin dulu mungkin ya. Kalau McLaurin, dia fx-nya itu sama dengan dari nol sampai tak hingga turunan ke k, ininya nol, ke faktorial x pangkat k. Kalau Taylor, dia ini A. Jadi A-nya sesuatu, bukan kecuali nol gitu. A-nya satu, dua gitu. Bisa negatif juga. X minus A pangkat K gitu. Nah, berarti di sini kita harus mencari ini, pola ini dari turunannya. Berarti kita coba cari-cari. Cari satu-satu, turunan ke nol, berarti kan tetap ya. Oke, berarti dia F0-nya men 1. Men 1, 0. Terus turunan pertamanya seper 1 plus X kan. Terus rantainya dia satu karena turunan 1 plus X 1. Atau bisa kita tulis 1 plus X pangkat minus 1. F0, F aksen nolnya juga 1. Oke, terus di sini yang kedua bisa dilihat bahwa turunannya minus 1 dikali 1 plus X pangkat minus 2. Berarti eh, F aksen double aksen nolnya minus 1. Terus selanjutnya F3-nya bisa kita lihat bahwa minus 1 kali minus 2, 1 plus X pangkat minus 3. Berarti turunan ketiganya nolnya 1 kali 2 atau 2 faktorial. Contoh lagi deh yang keempat. Berarti minus 1, minus 2, 1 plus, minus 3 dulu. Turunannya turun, berarti 1 plus X pangkat minus 4. Berarti nolnya dia minus 3 faktorial. Nah, berarti dari eh trace kita ini kita dapat polanya, bisa dapat pola. Yaitu kalau turunan ke K, nih, ini lihat bahwa dia di sini sebenarnya ada 0 faktorial di depannya sini. Bisa kan 0 faktorial kan 1 ya. Terus di sini sama aja minus 1 faktorial terus 1 plus X pangkat minus 2. Di sini dia 2 faktorial. Di sini dia minus 3 faktorial. Jadi plus minus gitu. Ini plus, ini minus, ini plus, ini minus. Nah, berarti ada unsur minus satunya. Nah, terus selanjutnya bisa dilihat kalau pangkatnya ganjil dia positif, kalau pangkatnya genap dia negatif. Nah, berarti pangkat K plus 1 atau minus 1 boleh. Nah, terus bisa dilihat dia ada unsur faktorialnya terus bertambah. Awalnya 0 faktorial, ini 1 faktorial, ini 2, ini 3.
Berarti sesu nggak sesuai ya. Ini di sini dia kalau turunan ketiga dia 2 faktorial doang. Kalau turunan keempat dia 3 faktorial. Berarti K min 1 faktorial. Terus 1 plus X pangkat minus K. Nah, berarti turunan ke K dari nolnya, dia yang -1 K plus 1. K-1 faktorial. Oke. Nah, terus kita susun, karena dia dimintanya deret Maclaurin ya, berarti disusun kayak gini. Oke, berarti untuk K yang pertama, FK nolnya dia 0. Berarti 0/0 faktorial X pangkat 0 plus dia 1 ya, 1, 1 dia tadi ini 0 faktorial. Terus di sini dia -1 faktorial. Berarti 0 faktorial per 0 faktorial X pangkat 1 plus -1 faktorial per 1 faktorial X pangkat 2. Wait, ini harusnya 2, ini harusnya 1. Terus plus 2 faktorial per 3 faktorial X pangkat 3. Dari sini ya, tadi ini 2 faktorial urutannya. Terus plus -3 faktorial per 4 faktorial X pangkat 4. Dan seterusnya. Nah, kalau kita sederhanakan, ini kan jadi 0, yang suku pertama. Terus selanjutnya jadi X minus 1/2 X kuadrat plus 1/3 X pangkat 3 minus 1/4 X pangkat 4 dan seterusnya. Atau kalau kita ubah jadi sigma lagi dari 0, berarti kan dia di sini anggap K-nya 0, anggap K-nya 1, anggap K-nya 2. Berarti kita punya ada minus satunya. Berarti kalau genap dia positif berarti pangkat K. Terus 1 per, kalau K-nya 0 dia di sini 1, 1/1. Kalau dia K-nya 1 dia 2. Kalau K-nya 2 dia 3. Berarti K plus 1. X pangkat K plus 1 juga. Nih, karena dia K-nya 2 dia 3 di sini. Oke, berarti kita udah dapat bentuk umumnya dari Maclaurin F echelon 1 plus X. Jadi jawaban akhirnya kayak gini. Sebenarnya nggak usah nyari ini, nggak apa-apa sih. Nggak usah nyari ini. Jadi cukup sampai sini aja. Terus langsung ke sininya. Nyari polanya di sininya. Nggak apa-apa. Oke, kita move ke uji konvergensi ya. Kita coba. Sebentar aku cariin soalnya. Ya, di sini eh, tahunnya agak lama ya, karena di tahun kemarin itu uji konvergensi itu nggak masuk ke EAS. Terakhir tuh tahunku, tapi masih relevan sama uji rasio, uji integral. Nah, terus yang pertama ini ada yang disebut uji rasio. Nah, mungkin aku SS dulu ya. Uji rasio ini maksudnya kayak gimana? Ini ada juga di buku. Uji rasio itu kayak gini. Jadi kita bisa ngecek
deret dengan suku positif itu dengan uji rasio, yaitu dengan ngelihat limit dari UK plus 1 per UK. Nah, kalau hasil limitnya itu kurang dari satu, maka dia konvergen. Kalau lebih dari satu atau plus tak hingga, dia bakal divergen. Nah, kalau hasilnya satu, dia tuh nggak punya kesimpulan. Nggak tahu kita, dia konvergen atau divergen gitu. Nah, di sini jelas banget disuruh pakai uji rasio. Nah, kalau di ujian belum tentu kita disuruh pakai uji rasio atau enggak. Ada dua cara biasanya, uji rasio sama integral. Tapi ada juga geometri eh, atau pakai limit biasa. Nah, kita cek di sini yang pertama, berarti di situ kita punya UK-nya 3 pangkat K per K faktorial. UK plus satunya berarti 3K plus satu per K plus satu faktorial. Nah, berarti rho-nya K menuju tak hingga, terus tak hingga. UK plus satu berarti 3K plus satu per K plus satu faktorial per 3K per K faktorial. Oke, terus limit K menuju plus tak hingga berarti 3K plus satu faktorial dikali dibalikan ya, berarti K faktorial per 3 pangkat K. Nah, ingat bahwa kalau kita punya n plus satu faktorial, kan bisa kita tulis n plus satu kali n minus satu sampai satu. Nah, sama aja kayak n plus satu dikali n faktorial kan. Nah, berarti di sini bisa kita coret yang atas sama yang bawah. Sisanya jadi, kita tulis urut deh. Berarti limit K menuju plus tak hingga. Yang atas ini bisa kita tulis jadi 3 pangkat K kali 3 per K plus satu kali K faktorial dikali K faktorial per 3 pangkat K. Oke, berarti ini yang ini bisa kita saling menghabiskan. Berarti sisanya limit K menuju plus tak hingga 3 per K plus satu. Nah, kalau ada kayak gini, bisa kita atas bawah kita bagi seperka kayak SMA, berarti yang atas 3 per K atau yang bawah satu plus satu per K. Berarti yang atas jadi nol, yang bawah jadi satu plus nol. Hasilnya nol. Nah, karena dia masuk ke yang pertama kurang dari satu, karena rho sama dengan nol kurang dari satu, akibatnya sigma K sama dengan nol sampai tak hingga dari 3 pangkat K per K faktorial konvergen. Gitu. Nah, kita coba yang kedua, K per K kuadrat plus 1. Berarti UK-nya K kuadrat per K plus 1. Kebalik. K per K kuadrat plus 1. UK plus 1-nya K plus 1 per K plus 1 kuadrat plus 1. Berarti rho-nya UK plus 1 per UK. Berarti K plus 1 per K plus 1 kuadrat plus 1 per K per K kuadrat plus 1. Oke, berarti bisa kita sederhanakan K plus 1 kuadrat plus 1 dikali K kuadrat plus 1 per K. Eh, lupa ada limitnya ya. K menuju tak hingga lim
Oke, di sini karena banyak kakaknya, kita kalikan biasa aja. Berarti kita kalikan pelangi yang atas K pangkat 3 plus K kuadrat plus K plus 1. Yang bawah ini kan jadinya K kuadrat plus 2K plus 2 ya. Berarti K pangkat 3 plus 2K kuadrat plus 2K. Oke, berarti karena pangkat tertingginya K pangkat 3, berarti kita bisa ngebagi jadi gini. Atas bawah kita bagi 1/K pangkat 3. Akhirnya jadi K menuju tak hingga plus tak hingga dari 1 plus 1/K plus 1/K kuadrat plus 1/K pangkat 3 per 1 plus 2/K plus 2/K kuadrat. Oke, berarti yang atas jadi 1 plus 0 plus 0 plus 0, yang bawah jadi 1 plus 0 plus 0. Hasilnya 1. Nah, kayak yang tadi, kalau row-nya sama dengan 1, berarti nggak dapat disimpulkan. Ya udah, berarti tulis karena row sama dengan 1, akibatnya eh, konvergensi dari sigma K per K kuadrat plus 1 tidak dapat disimpulkan. Gitu. Oke, kita soal terakhir. Sebentar aku carikan soalnya. Nih, kalau kita diminta untuk mencari jumlahan dari di sini ada, terus ditambah di sini ada, itu kita bisa memisah sigmanya. Jadi, eh, s- sigma ini bisa kita tulis sigma K sama dengan 1 dari 7/3 pangkat K, tambah sigma sampai tak hingga 6/K plus 3 K plus 4. Ya, kita misalkan yang ini itu yang pertama, ini yang kedua. Oke, yang pertama, nah 7 kan nggak mengandung K ya, berarti bisa kita keluarkan, berarti tinggal 1/3 pangkat K. Nah, coba kalau mungkin udah familiar, ini bentuk geometri, deret geometri. Nah, misalkan belum familiar, bisa teman-teman uraikan. Berarti 1/3 plus 1/3 pangkat 2 plus 1/3 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini kan jelas dia deret geometri. Dengan A-nya sama dengan 1/3 dan R-nya sama dengan 1/3 juga. Nah, dari mana kita bisa tahu R-nya? A-nya itu awalannya, R-nya itu bisa dicari dari suku kedua dibagi suku pertama. Atau suku ketiga dibagi suku kedua. Pokok urutan. Nah, karena dia R-nya ini mutlak R-nya itu kurang dari 1, berarti dia konvergen. Bisa dicari hasilnya. Nah, rumusnya itu A per 1 minus R. Berarti 1/3 per 1 minus 1/3. Berarti 1/3 per 2/3. Atau 7 kali 2. 14. 7/2 ya? 7/2.
Oke, terus sekarang yang kedua. Nah, karena 6 nggak bergantung terhadap K, bisa teman-teman keluarkan. Berarti 1/K+3 K+4. Nah, di sini kalau teman-teman dapat deret yang 1 per sesuatu dikali sesuatu, kan ini kan urutan terus ya, berurutan. Nah, dia bisa dipecah jadi kayak gini. 1K+3 plus K/4. Ada sigmanya. K1. Nah, ini 1, ini dia -1. Jadi di sini -1. Nah, taunya dari mana? Dipecah eh, penyebutnya, hasilnya satu sama satu. Mungkin teman-teman bisa nge-recall di bab 3, yaitu yang ini. Yang 1/K+3 K+4 itu bisa dipecah jadi A/K+3 ditambah B/K+4. Berarti teman-teman harus nyari A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, A-nya di sini nanti bisa dikonfirmasi sendiri sama teman-teman. A-nya 1, B-nya nanti -1. Nah, kenapa harus digituin? Nanti kelihatan dari sini. Kalau misalkan kita uraikan ya di sini, sigmanya, nanti jadi apa? K-nya mulai dari 1, berarti 1/4, -1/5, plus K-nya 2 berarti 1/5, -1/6, K-nya 3 berarti 1/6 -1/7, dan seterusnya. Nah, bisa lihat di sini, dia saling menghabiskan. Nanti ini sama sini. Nah, akhirnya sisa yang terakhir ini doang. Nah, misal, kan ini sampai tak hingga ya. Kalau di buku sih langsung, berarti karena di sini kan nanti dia misal tak hingganya itu kita misalkan n, berarti kan dia limit n menuju tak hingga dari seper -1/(n plus 4 ya. Suku terakhir banget di sini. Nah, berarti kan dia sama aja 0 ini kan. Tak hingga +4 dia tak hingga, -1/tak hingga dia 0 limitnya. Ya udah berarti di sini saling menghabiskan, tinggal yang depan doang, yang 1/4. Berarti tinggal 6 dikali 1/4, yaitu 3/2 gitu. Nah, terus berarti hasil dari akhirnya itu kita jumlahkan 7/3 pangkat K plus 6/K+3 K+4. Berarti hasilnya yang pertama tadi 7/2 ditambah 3/2. Hasilnya 5. Gitu. Oke, mungkin cukup aku serahkan kembali ke MC. Oke, tadi teman-teman penjelasan dari Mbak Junika yang pastinya akan sangat membantu buat persiapan EAS nanti. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kalau dari teman-teman ada yang masih punya pertanyaan atau masih ada materi yang belum dipahami, boleh banget langsung ditanyakan ya. Boleh on mic atau lewat chat juga bisa teman-teman. Buat tanya jawabnya akan kita buka sampai jam 11.40. Bahkan teman-teman yang punya pertanyaan.
Ayo teman-teman, kalau masih ada yang dibingungin bisa langsung ditanyain ya. Oh, oke, mungkin karena sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, maka sesi Q&A kita tutup ya. Terima kasih banyak kepada Mbak Junika atas materi yang telah disampaikan, yang pastinya sangat membantu kita semua dalam persiapan EAS nanti. Sebelum kita mengakhiri Belbar hari ini, mohon bantuannya kepada teman-teman semua untuk mengisi feedback form terlebih dahulu ya. Untuk linknya sudah di-share di chat Zoom. Untuk pengisian feedback form akan kita tunggu sampai jam 11.36. Terima kasih. Makasih, aku izin live dulu ya. Oh, sebelumnya mungkin boleh dokumentasi sebentar, Mbak. Baik, Oke, oke, aku tunggu. oke. Mungkin kepada yang bertugas bisa untuk diarahkan aba-abanya. Dan juga mungkin buat teman-teman yang bisa on cam bisa segera on cam ya untuk kita foto bersama. Terima kasih. Teman-teman mungkin bisa aku mulai aba-abanya ya untuk dokumentasi. Oke, bisa kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke, tahan sebentar. Satu kali lagi ya teman-teman. Oke, satu, dua, tiga. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Junika yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dan memberikan materi yang sangat bermanfaat. Mungkin kalau Mbak ada aktivitas lain bisa dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom. Oke, makasih ya. Iya, Makasih makasih ya, Mbak. ngaku izin live dulu.
Oh, oh ya teman-teman, karena udah jam 11.35 juga, mungkin waktu pengisian feedback form bisa dilanjutkan nanti setelah acara selesai ya. Mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dalam mengerjakan ES nanti. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula acara Belbar pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Teman-teman semua udah Mbak. Zoom ya. Terima kasih, Mbak. Iya, makasih. Makasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih juga. Terima kasih, Mbak.